Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al Barokah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal-awal Islam itu kita belum mempunyai tahun Islam, Bapak Ibu. Belum ada. Makanya ketika Nabi lahir itu 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ketika ada banjir besar maka disebut Amul Faidah. Jadi pada awal-awal Islam kita tidak punya tahun. Sampai kapan? Sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Itu baru kita mulai punya tahun. Bagaimana sejarahnya? Ketika Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada salah satu gubernurnya, itu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Pas Abu Musa al-Asy'ari ini mau membuat arsip, surat masuk, surat keluar, dia bingung. Apa sebabnya? Surat ini ada tanggalnya tapi nggak ada tahunnya. Akhirnya apa? Lapor kepada sahabat Umar, kepada khalifah, kepada presidennya. Kita bagaimana nih kalau buat arsip? Nggak ada tahunnya. Akhirnya langsunglah sahabat Umar memanggil sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang dipanggil diantaranya? Sahabat Ali, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abu Thalhah. Kemudian mereka rapat. Kira-kira tahun baru kita ini kapan dimulainya? Maka ada yang usul bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi. Kelahiran bahasa Arabnya Maulud, hari kelahiran Maulidiyah. Akhirnya ditolak, jangan. Apa sebabnya? Ketika Nabi lahir itu belum ada perubahan. Akhirnya ada yang usul lagi, bagaimana kalau tahun baru Islam kita mulai dari wafatnya Nabi? Berarti tahun wafatiyah atau tahun mautiyah, kematian. Akhirnya ditolak lagi. Jangan. Nanti kalau tahun baru Islam dimulai dari wafatnya Nabi, orang Islam banyak bersedih. Ingat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ada yang usul bagaimana kalau dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena sejak hijrah itulah Islam mulai tumbuh, Islam mulai bangkit. Akhirnya disepakati tahun barunya diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Lalu bagaimana Ustaz sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini sekilas Bapak Ibu, untuk ngulang-ulang supaya nggak lupa. Ketika dakwah Nabi Muhammad itu sudah mulai diterima oleh orang kafir Quraisy, sudah diterima oleh orang-orang kaum musyrikin, udah banyak orang-orang masuk Islam. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh pembesar kaum Quraisy itu mulai tak senang. Dan ini menjadi hukum alam Bapak Ibu. Kita kalau usaha masih kecil itu biasa-biasa saja. Tapi kalau usahanya makin besar, maka makin banyak yang iri, makin banyak yang syirik. Kita kalau susah, nggak ada orang yang ngaku-ngaku saudara. Tapi kalau kita kaya,
Yang nggak kenal pun ngaku saudara. Itu hukum alam Bapak Ibu. Ketika dakwah Nabi ini sudah mulai diterima, maka kaum kafir Quraisy itu makin tak senang. Akhirnya mereka rapat pada hari Kamis di Darun Nadwah. Tujuannya apa? Untuk memberhentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kumpullah tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Kalau sekarang mungkin bahasanya Pak RT, Pak RW, Pak Camat kumpul ya. Kemudian datang orang tua dari Najd. Dan sebenarnya orang tua ini adalah iblis, tapi yang berubah bentuk dalam bentuk manusia. Akhirnya ada yang usul, bagaimana kalau Muhammad itu kita penjara, kita buatkan kerangkeng, kemudian diletakkan di samping Ka'bah. Apa kata iblisnya berubah bentuk manusia? Jangan. Kalau Muhammad itu dimasukkan di kerangkeng, ditaruh samping Ka'bah, nanti orang banyak kasihan, orang banyak empati, nanti malah kita perang saudara. Akhirnya ada yang usul lagi, bagaimana kalau Muhammad itu kita usir dari kota Mekah? Akhirnya ditolak lagi sama orang tua ini, jangan diusir. Muhammad tuh orangnya baik, orangnya santun, bahkan dapat gelar Al-Amin. Yang memberi gelar Al-Amin itu bukan para sahabat. Siapa yang pertama kali memberi gelar? Orang kafir Quraisy, orang Yahudi. Karena Nabi Muhammad betul-betul orangnya jujur, orangnya betul-betul amanah. Bahkan orang Yahudi itu kalau mau pergi-pergi bingung nitipkan sesuatu, kepada siapa nitipkannya? Maka nitipkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata orang tua ini, kalau Muhammad itu diusir dari Mekah, dia orangnya baik, maka nanti bisa menghimpun kekuatan. Nanti kalau sudah kuat bisa ngalahkan kita. Akhirnya usulan kedua pun ditolak. Baru usulan ketiga oleh Umar bin Hisham. Nama kerennya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Bagaimana kalau Muhammad itu kita bunuh? Oh, jangan dibunuh. Nanti kalau dibunuh, Muhammad itu keturunan Quraisy, suku Quraisy, Bani Muthalib, maka nanti akan perang antar suku. Lalu kata Abu Jahal, supaya tak perang, maka bunuhnya jangan sendiri. Bagaimana caranya? Kita utus pemuda-pemuda dari suku kita, dari kabilah kita masing-masing, cari pemuda yang paling kuat tenaganya, kemudian membunuh Muhammad itu secara sekaligus. Maka kalau bunuhnya sama-sama, itu nggak ada yang bisa dituntut. Dan ternyata Pak Ibu, ide ini diterima. Dan ide ini masih dilaksanakan sama orang-orang sekarang. Ada ustadz orang yang laksanakan idenya Abu Jahal? Ada. Apa contohnya ustadz? Korupsi berjamaah. Itu idenya Abu Jahal itu. Tahu Pak Ibu ya? Kalau korupsi sendirian, itu mudah ditangkap. Kalau korupsinya jamaah, korupsinya sama-sama, ada nggak orang sekarang korupsi sama-sama Pak Ibu? Ada. Yang paling baru BTS 8 triliun. Itu kalau dibuat acara kita pengajian, tiap malam nggak habis duitnya Pak Ibu. Nggak bingung PRW cari anggaran. Ya Pak ya. Mohon maaf. Yang gitu siapa? Abu Jahal. Makanya tempat kita susah nangkep orang korupsi. Apa sebabnya? Korupsinya berjamaah. Dan kita pun apa Ibu, lihat orang korupsi, kadang-kadang gimana ya? Kadang kita menghina mereka karena kita belum posisi mereka. Kalau kita posisi mereka, mungkin lebih parah juga. Itu beratnya apa Ibu? Ya Allah ya Rabbi. Makanya kalau belum kuat, nah jangan gabung-gabung. Kata dosen saya, kita ini nggak korupsi karena nggak ada yang dikorupsi. Coba kalau ada, kata dosen saja, tiap hari lihat uang satu koper. Apa nggak hilang imannya Bapak Ibu? Hukum itu pertama haram, lama-lama haram, lama-lama harum. Itu masalahnya Bapak Ibu. Habis haram, ya Allah Rabbi. Akhirnya mereka rapat ini Abu Jahal langsung. Kapan kita laksanakan? Nanti malam. Ketika sudah sepakat pagi rapat, malam mau mengeksekusi Nabi Muhammad. Ternyata ketika mereka rapat itu disadap. Siapa yang menyadap? Malaikat Jibril. Wah, jadi sadap menyadap pun nggak cuma sekarang, dulu pun sudah ada.
langsung dilaporkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau nanti malam akan dibunuh, maka sebelum engkau dibunuh lakukanlah hijrah, pergi ke kota Madinah. Maka saat itu langsung Nabi Muhammad SAW menjumpai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, nanti malam kita pergi hijrah, engkau siap-siap di rumahmu, siapkan perbekalan seadanya saja, secukupnya saja, ala kadar saja. Baik. Akhirnya ketika sudah menjelang malam, kemudian orang kafir Quraisy sudah berkumpul mengepung rumah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun menyuruh sahabat Ali, wahai sahabat Ali, tidurlah engkau di tempat tidurku. Kalau cuma sekedar tidur itu gampang Bapak Ibu. Tapi ketika taruhannya nyawa, itu beratnya luar biasa. Ketika Ali sudah tidur tempat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun keluar sambil menyiram pasir kepada orang kafir Quraisy. Apa yang dibaca? Insya Allah kita semuanya hafal. Wa ja'alna min baini aydihim saddam fa'afshaynahum fa'um la yubsirun. Akhirnya langsung mereka tertidur Bapak Ibu. Ini ilmu sirap dalam Islam. Wah, kalau mau nyirap orang, membacalah itu. Banyak razia baca ayat ini, insya Allah nggak nampak. Asal polisinya nggak lihat, insya Allah nggak nampak Bapak Ibu. Tapi kalau lihat, nampak juga dia. Apalagi sama-sama baca ayatnya. Itu sama-sama kuat Bapak Ibu. Kemudian siapa yang dituju oleh Nabi Muhammad? Yaitu sahabat Abu Bakar. Akhirnya mereka keluar. Apakah mereka langsung pergi ke kota Madinah? Enggak. Ternyata singgah dulu di gua. Apa nama guanya, Dek? Ayo, yang ngerti dapat hadiah. Insya Allah bulan puasa PRW buat pesantren kilat buat adik-adik ini. Kita ini bapak-bapak sering dengarkan kajian. Ya nggak pernah ada adik ini, tak pernah. Nggak harus bagus. Tapi pesantren kilat itu lebih bagus Bapak Ibu. Ngerti dan menguatkan akidahnya, ngerti untuk memperbaiki ibadahnya supaya sholat nggak lari. Di mana-mana kan kayak gitu. Sebelum sholat nggak ribut dia. Tapi ketika imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, udah mulai tuh tinju-tinju, tenang-tenangan, ketawa-ketawa, kan? Yang lakukan nyadar ya. Nanti imamnya mau assalamualaikum, duduk rapi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lari dia. Belum sempat bapak-bapak marah, udah lari dia. Tapi saya yakin lah, bapak-bapak yang sholat marah, ibu-ibu yang sholatnya marah, habis salam mau marah, itu pasti sholatnya nggak khusyuk. Ketika anak itu ribut dalam hati, anak siapa lah ini? Itu tak khusyuk Pak Ibu. Makanya sahabat, nih kasih pesantren kilat Pak Ibu. 2 hari cukup. 1 hari kasih 2 materi, rukun iman, supaya kuat akidahnya, kasih rukun Islam, kasih tentang akhlaknya, malamnya ditutup dengan acara muhasabah. Untuk apa? Memperbaiki akhlaknya Pak Ibu. Karena cuma mengharapkan pelajaran agama di sekolah itu nggak akan dapat. Tahun baru Islam pun mereka banyak yang lupa. Tadi tanya sama saya, Ustadz ini malam 1 suro. Iya saya bilang. Kamu punya keris? Diam dia. Orang Jawa itu kalau Muharram ingatnya 1 suro. Apa yang dia lakukan? Ngasah keris, ngasah gaman. Itu sebagian orang Jawa Pak Ibu. Kalau saya nggak ada kayak gitu. Ya Allah, insya Allah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya adik-adik betul-betul dikasih materi supaya apa? Mereka nggak lupa dengan tahun baru Islamnya. Akhirnya sahabat Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu nginap di Gua Sur. Yang menarik Bapak Ibu, ketika Abu Bakar dengan Nabi Muhammad masuk Gua Sur, siapa yang masuk duluan? Ternyata yang masuk duluan Abu Bakar. Kalau seandainya saya menjadi Abu Bakar, langsung saya bilang, ya Rasulullah, engkau saja yang masuk duluan. Nanti kalau di dalam ada hantu belabu, ada binatang buas, ada ular, ada kalajengking, kan ada malaikat Jibril yang ngasih tahu. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar yang masuk duluan, kemudian dibersihkan guanya, kemudian ada lubang, ditutup pakai kain. Masih ada 1 lubang lagi, kemudian ditutup pakai kakinya. Barulah Rasul masuk. Karena dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, maka Rasul pun tidur di pahanya
Bakar. Yang menarik apa Ibu? Abu Bakar ini selain dari sahabat Rasul, itu posisinya mertua Nabi Muhammad. Bayangkan apa Ibu? Ada seorang menantu tidur di pahanya mertua. Itu keren kan? Keren apa? Artinya apa? Dekat dengan mertua. Ada Bapak Ibu yang seperti itu? Tak ada. Tapi yang boleh mertua laki-laki dengan laki-laki. Kalau menantu laki-laki dengan mertua perempuan itu nggak boleh. Karena zaman sekarang gawat apa Ibu? Ya Pak Ibu, tak boleh ya, karena gawat. Selingkuh bukan sama orang lain, sama mertuanya. Nauzubillah min dzalik. Ini nunjukkan sekarang ini zaman betul-betul gawat Bapak Ibu. Coba saya tanya. Kalau dalam Quran, wala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata kepada orang tua. Anak yang berkata kepada orang tua itu disebut anak durhaka. Ingat apa Ibu? Berkata disebut anak durhaka. Sekarang ada anak bunuh orang tua. Itu anak apa namanya? Anak apa namanya kan? Kalau durhaka itu kan udah halus dia. Di atasnya durhaka kira apa namanya? La ilaha illallah. Ini zaman sekarang Pak Ibu. Anak jahanam saja. Nauzubillah. Susah Pak Ibu. Tapi nggak cuma ada anak kayak gitu, orang tua pun ada yang kayak gitu. Saya lihat berita tadi, anak 3 bulan sama orang tuanya dimasukkan ke dalam sumur. Itu orang tua apa namanya? Sekarang ini la ilaha illallah. Itu zaman betul-betul rusak Pak Ibu. Makanya harus betul-betul sabar, kuatkan akidahnya, banyak amal ibadahnya supaya selamat dunia akhirat. Itulah kedekatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa tidur di pahanya Rasul. Nabi Muhammad tidur di pahanya Abu Bakar. Saya pun tak bisa kayak gini Pak Ibu. Ustaz pernah kayak gitu? Tak pernah juga saya Pak Ibu. Karena saya jarang jumpa mertua saya. Keluar kota terus mertuanya. Nanti mertua ke rumah, saya gantian keluar. Saya jarang ketemu. Sebulan sekali, 2 minggu sekali. Itu udah hebat Pak Ibu. Tapi itulah kedekatan mertua dengan menantu. Dan itu susah Pak Ibu. Nggak semua menantu itu bisa dekat dengan mertua. Makanya bapak-bapak yang sedang maunya menantu, pandai-pandai deketin menantu. Karena sungkan kadang-kadang menantu itu. Saya punya adik, udah nikah juga, cerita sama saya curhat. Kang, saya ini kalau dekat sama mertua, sungkan kali Kang. Makanya kalau saya lebaran pulang ke rumah mertua, itu sering kucing-kucingan. Mertua di depan, saya di belakang. Jadi mertua di belakang, saya lari ke depan. Pokoknya kucing-kucingan terus. La ilaha illallah. Maka pandai-pandailah Pak sama menantu. Karena dia ada sungkan. Kadang untuk ngilangi supaya nggak kucing-kucingan, masuk kamar murojaah dia, baca Quran sampai 5 juz, sampai 8 juz. Kalau mertuanya lihat, oh lagi ngaji, oh lagi murojaah, untuk aman aja. La ilaha illallah. Tapi itulah Nabi Muhammad dekat dengan menantunya. Ketika Nabi Muhammad tidur di paha Abu Bakar, tiba-tiba ada binatang yang menggigit Abu Bakar. Ketika digigit binatang berbisa, itu sakitnya luar biasa. Tapi apakah Abu Bakar berteriak, aduh? Enggak Bapak Ibu. Ditahan. Apa sebabnya? Tak ingin mengganggu Nabi, tak ingin Nabi itu sampai bangun dari tidurnya. Mulut bisa ditahan, tapi sakit tak bisa ditahan. Akhirnya air mata Abu Bakar pun menetes. Kemudian mengenai pipi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad pun terbangun. Ada wahai Abu Bakar, kakiku ya Rasulullah itu digigit oleh binatang. Akhirnya dipegang Rasul, dibacakan Al-Fatihah, sembuh Bapak Ibu. Itu yang bacakan Rasul. Kalau saya nggak sembuh Bapak Ibu. Beda dengan Rasul. Baca Al-Fatihah, sembuh. Itu kerennya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Rasul ini mau hijrah itu strateginya betul-betul matang Bapak Ibu. Betul-betul matang, nggak asal-asal hijrahnya. Siapa aja orang yang terlibat dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Yang jelas yang pertama yang berangkat itu yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Ada penunjuk jalannya, yaitu orang Yahudi, Abdullah bin Uraikin. Itu penunjuk jalan orang Yahudi. Apa pelajarannya? Kita bermuamalah itu boleh dengan orang Yahudi, boleh dengan orang Nasrani, boleh apa Ibu?
Kita belanja ke Alfamart boleh, ke Indomaret boleh, ke swalayan mereka boleh, untuk muamalah gitu boleh. Tapi kalau ingin muamalah kita bernilai ibadah, yuk kita biasakan hijrah belanja kepada tetangga kanan kiri kita, belanja sama orang-orang kita. Apa sebabnya? Kalau kita belanja sama orang kita, itu membangkitkan ekonomi Islam, Bapak Ibu. Ustadz belanja sama tetangga itu lebih mahal, nggak apa-apa Bapak Ibu, lebih mahal 1.000-2.000. Nanti kalau dia kaya, dia pergi haji, pergi umroh, siapa yang diundang? Kita. Dia nanti duitnya banyak, nyumbang ke masjid, nyumbang ke musola, siapa diuntungkan? Kita juga. Kita belanja duitnya kurang, boleh ngutang nggak? Boleh. Tapi kalau kita belanja ke Alfamart, Indomaret, swalayan mereka, uangnya kurang 1.000-2.000, boleh nggak ngutang? Nggak boleh Bapak Ibu. Ini jihad kan nggak boleh kita belanja sama mereka, boleh. Tapi kalau ingin bernilai ibadah, yuk kita belanja sama orang kita. Orang Sumbar tuh paling hebat di Pekanbaru untuk dagang Bapak Ibu. Kalau beli main-mainan, orang Sumbar banyak tuh di Jalan Nangka. Mau beli ban, tuh Jalan Pelajar, orang Sumbar semuanya. Usah promosi, enggak. Saya ingin bagikan ekonomi Islam Bapak Ibu. Saya pun nggak kenal kali mereka. Pokoknya kalau saya belanja, saya tanya, ini yang punya siapa? Ini orang kita, orang Nyambang. Lah aja saya. Kalau mereka, enggak lah. Tujuannya apa? Supaya nanti buat kita. Sebagian orang sekarang enggak dia. Kalau punya duit, ke swalayan. Nggak punya duit, ke tetangga. Itu kurang ajarnya. Ngutang sama tetangga, cash sama mereka. Bukan nggak boleh, tapi kurang adab Bapak Ibu. Kurang ajar. Ada yang kayak gitu dia. Nah, jadi Nabi Muhammad itu penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraikin. Kemudian selama di gua ini ternyata Nabi Muhammad itu punya intel. Siapa intelnya? Anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian ada yang menyuplai makanan. Siapa namanya? Asma binti Abu Bakar. Jadi ketika malam itu Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar itu datang ngantar makanan dan juga memberi informasi. Karena pagi-pagi Abdullah bin Abu Bakar itu pergi ke kota Mekah mendengarkan informasi, cari tentang informasi. Ketika malam itu jumpai Nabi Muhammad di Qasur, jumpai Abu Bakar, nyampaikan semua informasinya. Selama 3 hari yang beri makanan siapa? Asma binti Abu Bakar. Kemudian ketika pagi-pagi ada lagi orang yang tukang mengembala kambing. Namanya Amr bin Fuhairah. Tujuannya apa? Supaya tidak meninggalkan jejak ketika Abdullah bin Abu Bakar pulang, Asma binti Abu Bakar pulang, itu hilang jejaknya karena dilewati kambing. Jadi strategi hijrah Nabi Muhammad, itu betul-betul keren, betul-betul dasar. Ketika sudah 3 hari, barulah pergi Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di antara kisahnya, ketika melakukan perjalanan sangat capek, akhirnya Abu Bakar, kemudian Nabi Muhammad berhenti di balik batu. Datang orang pengembalanya orang yang baik. Akhirnya apa? Dikasih susu dari kambing tersebut, diperaskan. Kemudian apalagi yang terjadi? Ada yang paling sering disampaikan yaitu Suraqah bin Malik. Dia mendapatkan kabar berita karena ahli tadi ketika bangun tidur ditahan oleh orang kafir Quraisy, disuruh buka mulut, nggak buka mulut. Akhirnya mereka buat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad maka mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? 100 ekor onta merah, onta yang paling mahal. Satu onta 30 juta, paling murah itu. Kalau 100 ekor berarti 3, M. Itu harga nyawa Nabi Muhammad SAW. Dengar kabar itu langsung Suraqah ngambil pedangnya, naik kuda, ngejar Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah lewati jalan yang paling jarang dilihatin. Tapi kebetulan tahu aja Suraqah ini. Akhirnya dikejar Nabi Muhammad, ketika sudah mau sampai, kaki kudanya terprosok ke pasir. Kalau tak bisa lanjutkan, diangkat lagi. Kemudian ngejar lagi, ketika mau bunuh lagi, pakai mengajukan pedangnya, kudanya terprosok makin dalam sampai setengah kaki lebih. Akhirnya datang Nabi Muhammad. Baru dia bilang, ampun Muhammad, maafkan aku Muhammad. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Aku mengampunimu, aku maafkanmu. Tapi yang ku minta satu, jangan engkau ceritakan ini kepada orang kafir Quraisy. Baik, akhirnya kemudian pulang.
Kemudian apalagi dijumpa oleh Nabi Muhammad, jumpa orang yang tinggal di tenda namanya Ummu Ma'bad. Orang yang sangat baik, siapa yang lewat jalan tersebut itu dikasih makan, dikasih minuman oleh Ummu Ma'bad. Ketika Nabi Muhammad datang, ketika Abu Bakar datang, itu tak ada lagi makanan, tak ada lagi minuman, susunya semua habis. Kambing-kambing pun tak ada yang bisa diperas. Akhirnya diminta oleh Nabi Muhammad, ada nggak kambing yang masih hidup lagi, yang masih ada? Ada, tapi nggak ada susunya. Akhirnya dipegang oleh Nabi Muhammad, dibacakan doa, yang tadi tak keluar susunya, langsung keluar susunya. Kemudian diminum oleh Abu Bakar, diminum oleh Nabi Muhammad, kemudian masih diperas lagi, masih keluar susunya, kemudian dikasihkan kepada Ummu Ma'bad. Pada saat itu suaminya nggak ada. Gak lama kemudian suaminya datang, tapi Nabi Muhammad sudah pergi. Apa kata suaminya? Orang itu luar biasa, aku akan menyusulnya kalau ada waktu. Ini di antara perjalanan ketika hijrah. Sampai di Kuba, Nabi Muhammad mendirikan masjid Kuba. Ketika sampai di Madinah, barulah disambut oleh kaum muslimin Madinah. Karena sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu udah banyak orang-orang Madinah yang pergi haji ke Mekah, itu masuk Islam. Makanya disambut oleh mereka dengan sambutan apa? Tala'al badru alaina min faniyatil wada wajaba syukru alaina. Alhamdulillah, apalah Ibu ya. Walaupun ada yang pelan-pelan jadilah. Gembiranya orang kaum Muslim Madinah ketika datang Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu diingat, hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu batasnya kapan? Sampai Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah lagi tak ada lagi namanya hijrah, karena kota Mekah sudah terbebas, kota Mekah sudah merdeka. Kita mau hijrah dari Mekah ke Madinah tak bisa lagi. Maka apa yang kita lakukan? Kita hijrah dari yang belum menjadi orang baik menjadi orang baik. Yang tadinya belum menjadi suami yang baik, maka menjadi suami yang baik. Yang belum jadi anak yang baik, maka jadilah anak-anak yang baik, anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan agama. Maka malam ini yang perlu kita perbaiki supaya kita menjadi orang yang beruntung, tak jadi orang yang rugi. Apa yang pertama? Kita perbaikin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita perbaikin. Mulai dari sholat, usahakan sholat di masjid apa Ibu. Apalagi masjid kita AC-nya sudah banyak. Subhanallah. Tak tanggung-tanggung 2 PK. Cuma saya mikir, berapa uang listriknya? Ya Pak Ibu, ya udah nyaman, imamnya bagus, masjidnya sejuk. Apalagi ngalang kita nggak pergi ke masjid, kita perbaikin sholat berjamaah. Yakinlah Pak Ibu, kalau kita mau ke masjid, sholat berjamaah, itu keutamaannya keren. Apa di antara keutamaannya? Orang yang mau pergi masjid itu dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Man goda ilal masjidi awroha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kulama goda awroha. Barang siapa yang pergi pagi atau sore ke masjid, apakah hanya pagi dan sore? Tidak, maksudnya pagi, sore, siang, malam pergi dia ke masjid. Dalam rangka apa? Bisa sholat berjamaah, ada rapat di masjid dia datang, ada tabligh akbar dia datang. Ketika orang pergi ke masjid, apa balasannya? A'addallahu lahu, maka Allah sediakan fil jannati, di dalam surga, nuzulan, makanan, hidangan, kullama goda auroha, ketika dia berangkat pagi atau sore. Bayangkan apa Ibu? Orang mau pergi ke masjid, mau pergi ke musola, belum sampai masjid, belum sampai musola, itu sudah Allah berikan hidangan. Tapi di surganya besok, yaitu di hari kiamat. Ngapa orang yang pergi ke masjid, pergi ke musola itu dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah paham Bapak Ibu. Orang itu cepat datang ketika diundang. Kapan biasanya? Kalau diundang makan-makan, itu cepat datangnya Bapak Ibu. Apa contohnya Ustadz? Ketika ada orang meninggal, malam pertama nggak datang, malam kedua nggak datang, malam ketiga anak cucunya pun dibawa Bapak Ibu. La ilaha illallah.
Ngapa malam ketiga datang semuanya dibawa? Karena malam ketiga ada berkatnya, ada nasinya. Apa nggak boleh Ustaz? Boleh apa Ibu? Tapi alangkah baiknya malam pertama datang, malam kedua datang, malam ketiga juga datang. Kita masih hidup doakan orang yang sudah meninggal. Besok kita meninggal gantian didoakan sama orang. Maka niatnya lurus. Ketika ada orang akikah pesta itu cepat datang. Ngapa cepat datang? Karena kalau datangnya lambat dagingnya paham Bapak Ibu. Kan iya Pak ya? Makanya orang yang datang ke masjid itu dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memberi jamuan itu lebih enak daripada jamuan di dunia. Makanan di surga itu betul-betul keren apa Ibu? Banyak makan, banyak minum. Itu tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Kalau di dunia banyak makan, banyak minum, tak bisa buang air besar, tak bisa buang air kecil. Sehat atau sakit? Sakit apa Ibu? Tak bisa buang air besar, minum dulu cola. Tak bisa buang air kecil, penyakit prostat, operasi. Kalau enggak, pasang kateter. Tak bisa buang angin, itu mahal juga obatnya Pak Ibu. Ada tetangga saya tak bisa buang angin, dibawa ke Santa Maria, disuntik. Sekali suntik 150.000, langsung keluar anginnya Pak Ibu. Besok dia ada orang pun asal buang angin, dia keluarkan aja. Ini kacau Pak Ibu. Kalau diingatkan daripada jadi penyakit, ya itu adabnya kena, ya keluarlah. Nanti orang mau makan tak jadi makan. Tapi itu di dunia Pak Ibu. Di surga banyak makan, banyak minum, itu tak ada buah besar, tak ada buah kecil. Lalu keluarnya lewat mana? Keluarnya lewat keringat. Dan keringat tersebut lebih harum daripada minyak kasturi. Subhanallah. Makanya kita hijrah, yuk rajin ke masjid, rajin berjamaah. Kalau ditanya kenapa tak sholat ke masjid, tak ada lagi alasan kita Pak Ibu. Kalau di kampung bisa alasan, mungkin gelap, mungkin masjidnya panas, musolanya panas, tak ada AC, tak ada kipas. Tapi di kota ini tak ada alasan. Imamnya kurang apa bagusnya? Mantap. Azannya mantap. Imamnya udah keren, masjidnya nyaman. Maka semangat kita ke masjid. Orang yang ke masjid itu dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat berjamaah, itu pun sholatnya otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerennya berjamaah Pak Ibu. Kalau saya tanya kita sekali sholat kira-kira berapa menit? 5 menit Ustaz, itu kalau berjamaah. Kalau sendirian? Lebih cepat sendirian atau berjamaah? Oh, sendirian. Bapak sholatnya kok cepat? Iyalah, sholat dari kecil masa nggak lancar. Itu Ustaznya Pak Ibu. Akhirnya kita sholat 5 menit sampai 10 menit paling lama. Kira-kira sholat 5 menit sampai 10 menit, itu yang betul-betul ingat Allah berapa menit? Kan? Entahlah Ustaz. Mulai ditakbir, tak ingat mana-mana Ustaz. Yang kerjaan belum selesai, macam-macam lah. Tapi kalau kita sholat berjamaah, itu otomatis semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata Pak Ibu, sholat itu yang diangkat, yang diterima oleh Allah adalah khusyuknya. Kalau kita sendiri jangankan mikir khusyuk, mikir rakaat pun kadang lupa Pak Ibu. Ini ketiga atau keempat, ketiga atau keempat, hanya lupa. Tapi kalau berjamaah tinggal ngikut imam, semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takbir imamnya khusyuk, Al-Fatihah sini, surat pendek sini, rukuk sini, sujud sini, maka menjadi kesatuan khusyuk dan semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjamaah kita makmurkan masjid. Ustaz kami berjamaah tapi nggak ada yang khusyuk, maka sholatnya pun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keutamanya Ustaz supaya kita semangat hijrah meramaikan masjid. Orang yang pergi ke masjid, maka langkah-langkahnya menghapuskan dosa dan juga mengangkat derajat. Apa kata Nabi? Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci ngambil wudhu di rumahnya masing-masing, summa madha ila baitin min buyutillah, kemudian pergi ke rumah-rumah Allah,
Dalam rangka apa? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, karena menunaikan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Kanas khutwatuhu, maka langkah-langkahnya ihdaha tahutu khotiatan, langkah kaki satunya menghapuskan dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah kaki satunya lagi itu mengangkat derajat. Bayangkan apa Ibu? Kita pergi dari rumah ngambil wudhu, itu sunahnya wudhu di rumah. Di masjid bukan nggak boleh Ibu. Tapi kalau di rumah ngambil wudhu, maka langkah kaki satunya menghapuskan dosa, yang satu mengangkat derajat. Maka langkahnya jangan panjang-panjang. Oh, ini sedikit ya dosa diampuni ya Ibu. Supaya banyak, sedikit aja langkahnya. Oh, kayak pengantin baru. Insya Allah sampai masjid selesai orang sholat. Itu kan masalahnya. Nah, langkahnya yang cepat. Waktu pergi sama pulang jalannya beda sama kayak Idul Fitri itu. Apa jalan pulang dan pergi nggak sama? Supaya menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Akhirnya orang tua terdahulu pulang dari sholat Idul Fitri tak langsung ke rumah, langsung pergi ke kuburan. Maka langkah-langkahnya itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Kalau pergi ke kuburan, langkah-langkahnya kayak itu Pak Ibu. Tapi kalau habis sholat pergi ke mall, nah itu nggak ada deh. Orang silaturahmi mohon batin dia pergi ke mall. Tapi kita ramaikan masjid, subhanallah. Pergi ke masjid diberi jamuan, sholat berjamaah, sholatnya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya pun menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Kemudian kita ijrah, apalagi yang kita perbaikin? Yuk sama-sama kita ramaikan majelis ilmu Bapak Ibu. Kalau bisa wirid datang seperti ini Bapak Ibu. Wah. Biar ustaznya semangat, kata pembawa acara kita tadi. Wah. Kalau saya biasa aja Pak Ibu. Mau sedikit, mau rame, penting pulang. Wah. Paham Bu? Nggak, kadang-kadang ada sebagian ustaz tuh kalau sampai baru semangat kali. Karena saya udah biasa ceramah depan orang sedikit. Di Padang tuh jamaahnya cuma 7 orang Bu. Sebulan 2 kali. Ini ngaji kitab ya. Di Jati Masrim tuh jamaahnya 6 orang 7 orang itu. Sebulan sekali juga. Biasa saja. Penting yang diajarkan paham, orangnya bisa ngamalkan. Itu paling penting Pak Ibu. Maka kami sebagai dai, kalau cuma nyarikan pahala ceramah, mungkin hilang Pak Ibu. Hilangnya apa? Karena ketika ceramah pulang udah kasih salam tempel ya. Nanti kurang, wah besok nggak datang lagi deh. Yang paling kami harapkan apa Ibu? Ketika ada disampaikan, kemudian Bapak Ibu ada yang ngamalkan, itu yang mengalir kepada kami Pak Ibu. Kalau hati ini kalau kata betul bisa rusak. Dah kita ramaikan pengajian Pak Ibu. Keutamanya luar biasa. Yang tadinya belum berangkat. Kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya besok dimudahkan masuk surga. Allahumma amin. Kalau sudah dimudahkan, yakinlah besok masuk surga. Kalau sudah dimudahkan nggak juga masuk, nah itu Allah alam bisawab Ibu. Entah di mana salahnya. Kemudian apalagi yang diperbaiki kalau kita sudah rajin ke majelis taklim, maka adab-adabnya Pak Ibu. Karena ternyata di Pekanbaru ini pengajian kan dahsyat. Pagi ada, habis asar ada, habis maghrib ada, kutung zuhur ada yang tiap hari. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak nampak hasilnya. Apa contohnya? Sebagian ibu-ibu kalau ikut pengajian pakai baju kurung, pulang ganti baju kurang. Itu masalahnya dia. Bapak-bapak pun gitu juga. Kok masjid, oh keren. Di rumah ganti celana pendek. La ilaha illallah. Bapak-bapak yang pakai celana pendek dicela Pak. Jangan celana pendek lagi. Malu dah tua. Apalagi nggak pakai baju keluar rumah, panas yang keluar rumah lah, hidupkan AC di kamar. Ini buka baju, hijrah dia, perbaikin akhlaknya. Maka adabnya ini perbaikin supaya kita dapat ilmu yang 4 barokah, bisa kita amalkan, bisa kita bawa, bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara adabnya? Yang pertama, ini kita singkat Bapak Ibu. Kata Hatim Al-Amsam, la tangzur mangkola wangzur ila makola. Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Walaupun yang mengatakan orang biasa-biasa saja, walaupun orang yang mengatakan seorang penjahat, seorang bajingan, tapi kalau kata-kata itu baik, maka ambillah Bapak Ibu. Contoh,
Ada ulama besar namanya Imam Al-Ghazali. Siapa tak kenal dengan beliau? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ngapa bisa jadi orang hebat? Ternyata gara-gara dapat nasihat dari perampok apa ibu. Pas pulang dari pondok itu bawa tas, bawa catatan. Jadi catatan kayak gini biasanya itu disebut tahriqat. Dimasukkan dalam tas. Di jalan ada perampok, ada begal. Akhirnya diambil. Cuma begal dulu nggak kayak begal sekarang Pak Ibu. Begal sekarang lebih serem dia. Dan lucunya negara kita, Bapak Ibu kalau ada begal, jangan Bapak bunuh, nanti Bapak masuk penjara. Kalau ada begal, kasih aja. Itu dia sekarang. Ada di Sulawesi, Pak kalau ada begal boleh kita bunuh, jangan, itu kesalahan, nanti dia masuk penjara. Jadi kalau ada begal, biarkan aja dia. Terus tempat kita hukumnya Pak Ibu. Akhirnya ketika perampok ini ngambil tasnya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani yang dalamnya banyak catatan untuk ilmu. Apa kata Syekh Imam Ghazali? Wahai perampok, boleh kau ambil tasnya, boleh kau ambil isinya, tapi tolong kembalikan kepadaku tahliqat. Apa tahliqat? Catatan-catatan aku ketika sekolah, ketika mondok. Lalu apa kata perampok? Hei sekulan, hei anak kecil, kalau ini tidak aku pulangkan, maka ilmumu akan hilang, ilmumu akan habis. Kalau kamu ingin punya ilmu, jangan cuma sekedar tulis, tapi engkau hafalkan. Akhirnya apa? Setelah itu Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani setiap mencatat pelajaran itu dihafalkan. Setiap mencatat pelajaran itu dihafalkan. Akhirnya jadi orang hebat. Gara-gara apa? Mendapat nasihat dari seorang perampok. Kalau baik ambil. Ada bapak-bapak nggak sholat, sholat, ada nggak? Tapi bukan orang sini Pak ya. Ada tuh orang bapaknya nggak sholat, nyuruh anaknya sholat. Ya anaknya sholat, jangan dibilang bapak aja nggak sholat. Itu nggak boleh dia. Ketika nasihatnya baik, maka ambil. Tapi ketika nasihat itu tak baik, walaupun keluar dari orang yang hebat, orang yang mempunyai pangkat, titelnya tinggi, kalau tak baik jangan ambil. Contoh, ada orang berfatwa namanya Profesor Dr. Panji Gumilang. Itu banyak fatwanya. Katanya syekh, bukan syekh, setan. Iya Pak Ibu. Apa katanya? Sholat tak perlu rapat-rapat, cukup jarang-jarang. Supaya kalau makan jengkol nanti kanan kiri nggak kebauan. Ambil nggak? Jangan, walaupun yang mengatakan profesor, doktor. Yang khotib nggak cuma laki-laki, perempuan pun boleh jadi khotib. Mana ada Pak Ibu? Ambil nggak? Jangan khotib artinya orang laki-laki yang berkhutbah. Kalau perempuan khotibah. Mana ada khotibah dalam Islam? Ambil nggak? Enggak. Walaupun keluar dari seorang profesor. Apa katanya? Quran ini bukan perkataan Allah, tapi perkataan Muhammad. Ambil nggak? Jangan. Maka la tangzur mangkola wangzur ila makola. Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Itu ada untuk ilmu Pak Ibu. Nanti kalau nggak ini kita lakukan, lihat ceramah, deh ustadznya ketek banget, ustadz bukan ini. Pulang jadinya Pak, nggak jadi dengarkan. Baru sampai masjid, lihat ustadznya, deh ustadznya ini nggak sunnah. Kenapa tak sunnah? Jenggotnya kurang tebal. Nah, udah habis nggak jadi deh. Lihat apa yang disampaikan. Kalau baik ambil, kalau tak baik jangan ambil. Ini prinsip adab ilmu. Yang kedua, Imam Nawawi itu kalau mau pergi nuntut ilmu, maka berimpak, bersedekah semampunya. Kemudian berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku. Itu kerennya Imam Nawawi. Jadi ulama besar. Orang sekarang nggak, aib gurunya itu dicari. Itu bikin nggak berkah ilmunya. Itu harus betul-betul menghormati, betul-betul takzim. Apa kata ulama? Yang bagi li thalibil ilmi ayastami'a bil hikmat, ayastami'a bi ta'zimi wal hurmati. Hendaknya sebagai seorang penuntut ilmu, ketika mendengarkan ilmu betul-betul takzim dan betul-betul menghormati. Walaupun ilmu tersebut sudah diulang sebanyak 1000 kali. Barang siapa yang ketika mendengarkan ilmu sudah diulang 1000 kali, dia tidak menghormatin sebagaimana pertama kali dengar, maka dia tidak disebut sebagai ahlul ilmi. Jadi orang pencinta ilmu itu walaupun diulang-ulang dia tak pernah bosan, tetap hormat, tetap mengagungkan. Orang sekarang enggak, baru diulang sekali 2 kali belum juga hafal. Allah, Ustaz itu kemarin lagi materinya, Ustaz itu kemarin lagi, akhirnya ilmunya enggak berkah apa itu. Maka hormati.
Kemudian yang keempat di antara adabnya, ketika ada ustadz bertausiah, gurunya nyampaikan materi, itu tak boleh melakukan kegiatan yang lain. Entah baca Quran, berzikir, itu tak boleh Bapak Ibu. Ada sebagian jamaah ustadznya ceramah, dia berzikir. Ustadznya ceramah, dia baca Quran, itu tak boleh. Adabnya kena Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu ada hubungan antara murid dengan guru, antara murid dengan syekhnya.